teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiranda Asmiwan dengan NIM 3192421017. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar kewirausahaan. Nah, di sini ada 13 konsep yang akan kita bahas. Di antaranya adalah pengertian kewirausahaan, ciri-ciri wirausaha, 3 variabel penting dalam wirausaha, keuntungan menjadi wirausaha, tipe wirausaha, 6 watak wirausaha, sikap wirausahawan, keuntungan menjadi wirausaha, hambatan jadi wirausaha, pilihan wirausaha, kelompok wirausaha dan pembangunan, serta pentingnya wirausaha dalam pembangunan. Nah, langsung aja nih ke konsep dasar yang pertama. Nah, pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi atau keuntungan yang optimal. Selanjutnya, ciri-ciri wirausaha adalah: pertama, mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat, kreatif, inovatif, dan kepelaporan, berorientasi pada PDCA yakni Plan, Do, Check, and Action, NATO dengan hasil gosip, konflik, dan yang lainnya, NADO atau Dream yang merupakan bagian dari visi dan karya seni, NACO atau konsep yang merupakan bagian dari teori dan falsafah. Selanjutnya adalah 3 variabel penting dalam diri wirausaha. 1. Mampu menggunakan pengaruh secara baik. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Dan selanjutnya adalah tipe wirausaha. Nah, seorang wirausaha ini harus rutin mengarahkan apa kegiatan dan organisasi yang akan mereka lakukan, seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Nah, wirausaha ini juga harus bersifat arbitrage, yakni mereka yang mampu mengambil keputusan pada dua kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Lalu, seorang wirausaha juga harus bersifat inovatif, yakni kemampuan untuk mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang. Selanjutnya adalah watak wirausaha. Ada 6 watak yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, mampu mengambil risiko. Yang keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kelima, inovatif, kreatif, dan ulet. Yang keenam, berorientasi ke depan. Selanjutnya adalah sikap wirausahawan. Seorang wirausahawan harus berani mengambil risiko. Harus berani, kreatif, harus bisa kreatif dan inovatif, harus mempunyai visi, harus mempunyai tujuan yang berkelanjutan, dan harus percaya diri. Nah, seorang wirausaha juga harus aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Harus memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Seorang wirausahawan juga harus bertanggung jawab. Seorang wirausahawan harus selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Nah, penasaran nih, apa aja sih keuntungan menjadi seorang wirausahawan?
Tentunya kita dapat mengontrol usaha secara mandiri, mampu mengembangkan potensi secara penuh, mampu memperoleh keuntungan sesuai keinginan, mampu membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, jika ada keuntungan, pasti akan ada hambatan dalam memperoleh keuntungan tersebut. Nah, apa sih hambatan yang ada di dalam kehidupan seorang wirausaha? Nah, biasanya orang akan melakukan upaya menghindar atau bising karena tidak ingin repot, tidak ingin berisiko dalam hidupnya. Nah, jadi apa yang dilakukan seorang wirausaha untuk menghadapi hambatan tersebut? Nah, pertama adalah persepsi. Jadi kita harus berpersepsi positif, mana kita percaya bahwa usaha kita akan maju untuk ke depan. Nah, persepsi di sini diantaranya adalah persepsi karena seorang wirausaha tersebut terlalu tua atau terlalu muda sehingga ia bingung mengenai lokasi usahanya, bingung untuk cara memproduksinya, ataupun bingung memperoleh modal sehingga itu menjadi hambatan dalam berwirausaha. Lalu adalah terbatasnya kreativitas. Nah, seorang wirausaha yang tidak berkreativitas dan berinovasi akan merasakan kurangnya dukungan sehingga akan menghambat proses memperoleh kreativitas dalam sesuatu yang diproduksinya. Kreativitas ini juga terbagi ke dalam 4 bagian, di mana ada kreativitas dan emosi sehingga ia takut akan menghadapi risiko tersebut. Dari lingkungan ada kurangnya dukungan dari orang-orang sekitar, dari kultural ini kurang adanya suatu kebudayaan yang menghambat usaha tersebut, dan dari segi intelektual yakni tidak mampunya seorang wirausaha berpikir secara logik. Nah, apa sih pilihan kita? Ada beberapa pilihan, di antaranya adalah intra-entrepreneur. Ada business entrepreneur, ada social entrepreneur, ada technopreneur, ada creative entrepreneur, ada value creation entrepreneur, dan ecopreneur, serta academic entrepreneur. Nah, tahu nih rasio pengusaha yang ada di beberapa negara di dunia. Di antaranya Singapura dengan angka 7,2%, China dan Jepang di angka 10%, Amerika Serikat di angka 11,5%, dan Indonesia di angka 0,18%. Begitu rendah Indonesia dalam memperoleh seorang wirausaha. David McClelland, negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%. Nah, seorang ahli mengatakan bahwa sebuah negara yang makmur itu adalah negara yang memiliki jumlah pengusaha minimalnya itu 2%. Di sini Indonesia saja tidak mencapai setengah dari jumlah minimal tersebut, maka dapat kita simpulkan di sini Indonesia belumlah menjadi negara yang makmur di tengah sumber daya alam yang melimpah. Nah, apa saja sih kelompok wirausaha yang ada di Indonesia? Di antaranya itu ada usaha kecil rumah tangga yang kita kenal sekarang dengan UMKM. Lalu ada usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Nah, bagaimana sistem penyerapan tenaga kerja di Indonesia? Yang pertama ada UKRT dan UKM sekitar 99%, SUMB, THB, PDB sekitar 40%. Lalu ada usaha besar sekitar 1%, SUMB, THB, PDB sekitar 60%. Nah, apa sih keterkaitan dari wirausaha dan pembangunan?
bagi suatu bangsa, intinya suatu negara itu akan berkembang menjadi lebih cepat. Akan juga mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Not ke 1992. Ya, seberapa penting sih pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan? Tentunya sangat penting, di antaranya karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, akan meningkatkan kreativitas dan inovasi, peningkatan kualitas kompetisi, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 2002. Mind of an entrepreneur. Cara mengubah mindset seorang entrepreneur. Mulailah berubah dalam cara berpikir dan bertindak. Baik, mungkin sekian video yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.